Salam Products dari Bonsai Naihita. Apa kabar Kans? Semoga sehat selalu dan terus usahanya sukses. Kali ini kita akan berbagi sejarah tentang Korea. Korea merupakan sebuah negara berbentuk dinasti. Dan dinasti yang paling terkenal 500 tahun berkuasa adalah dinasti Joseon. Posisi geografis daripada Korea ini ada di antara Cina dan Jepang. Dan Korea merupakan salah satu negara yang sangat diperebutkan dari dulunya. Sehingga sampai sekarang Korea terbagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Yang Korea Utara berkiblat ke Uni Soviet dulunya atau Rusia sekarang, dan yang Korea Selatannya berkiblat ke United States atau Amerika. Nah, Korea merupakan suatu negara berbentuk kerajaan yang sangat kaya dengan tanaman-tanaman hiasnya. Tapi yang mau kita bahas di sini bukan sejarah negaranya ya, tapi mau kita bahas adalah beringin Korea. Beringin Korea dengan nama lainnya Ficus microcarpa, varian Crassophilia, dan dalam bahasa Korea ini sering disebut dengan Guiryong Namo atau Guakwai ya, bacanya Guakwai atau gimana lah yang benarnya. Dan tumbuhan ini berasal dari Korea. Sejarahnya mungkin belum pasti dari Korea Selatan apa Utara ya, yang pastinya dari daerah pegunungan. Dan beringin Korea ini pertama kali dikembangkan oleh para petani di sungai Han-gyeonggi-do sekitar tahun 1902. Kalau rekan cari sejarahnya di googling, kemungkinan besar informasi ini akan sama. Jadi ini digunakan sebagai tanaman hias, dan pada saat itulah dikembangkan di Korea. Jadi kalau masuknya ke Indonesia, kalau nggak salah sekitar tahun 1995, koreksi saya jika salah. Dan untuk budidaya beringin Korea ini tidak jauh beda dengan budidaya beringin seperti yang lainnya, dengan cara stek batang, cangkok, dan bisa juga cangkok angin. Kalau kita perhatikan, ini juga memiliki akar-akar gantung yang mirip dengan beringin keluarga Ficus lainnya, terlebih Ficus microcarpa. Untuk bentuk daunnya, ini beringin Korea agak mirip dengan beringin dolar. Kalau beringin dolar agak mengarah ke bulat, kalau ini dia agak lancip gini rekan. Untuk ketebalan daunnya mirip. Jadi hati-hati kalau masih dia bahannya kecil, mirip dia. Jangan sampai salah. Kalau kita perhatikan masalah bentuk daripada batangnya, dia seperti ini kalau alami, belum disentuh atau dibentuk apa-apa. Dia awalnya antar cabang ini dekat dan akhirnya makin jauh antar cabang. Itu ciri-cirinya yang lain. Dan kalau akar gantung begini dia ya rekan. Ini juga bisa dibentuk disatu-satukan supaya lebih bagus lah. Masalah besarnya bahan beringin Korea ini sampai sebesar apa bisanya? Yang saya punya sekarang ini diameternya ini sekitar 2 ke 3
cm yang di ground, dan tingginya sudah hampir semeter ya dari ground. Kalau saya lihat di channel-channel lain ada juga yang sampai 2-3 meter kan, bahkan mungkin lebih, dan diameternya itu tingginya tadi ya 2-3 meter, dan diameternya itu sampai 10 dan sampai dengan 15 cm yang saya perhatikan. Cuma yang kita punya baru ini, dan umurnya ini sekitar 2 tahun, hampir mirip bahan saya semua, karena saya mulainya sekitar 2-3 tahun yang lalu belajar bonsainya. Dan ini merupakan salah satu bahan yang bagus untuk kita jadikan bonsai. Oke rekan, kita lanjut dengan ciri-ciri yang lain. Kalau untuk batangnya, dia ada bintik-bintiknya juga ini ya, mirip seperti Ficus microcarpa yang lainnya. Ini mirip-mirip seperti batang, ada bintik-bintiknya seperti ini, kayak kimeng, dolar, dan yang lainnya lah, yang keluarga Ficus microcarpa. Jadi buat pemula, ini yang bisa kita bagikan bagaimana sejarah adanya bahan bonsai beringin Korea masuknya ke Indonesia, dan bagaimana ciri-ciri fisiknya dari bahan bonsai ini. Kita akan bagikan nanti yang sudah saya stek. Berikut hasil stek yang sudah saya lakukan. Ada yang berumur setahun lebih, ada yang baru 6 bulan, dan ini hasilnya. Jadi buat rekan pemula nggak susah untuk budidaya beringin Korea ini. Hanya kita siapkan media, baru langsung kita ambil stek batangnya ke pucuk seperti ini, tinggal langsung tancapkan. Kalau mau lebih bagus memang harus dibuat juga jat perangsang tumbuh di pangkal batangnya, dan buat di tempat yang lembab. Untuk perakarannya bisa kita lihat langsung, kita bongkar aja ya, kita lihat hasil stek kita bagaimana akarnya. Langsung aja kita lihat. Kita ambil sampel 2 apa 3 ya. Oke. Nah, kalau ini saya buat ini kemarin, sekalian saya program akarnya juga. Saya buat apa namanya, tatakannya. Oke rekan. Ini dia akarnya. Modelnya seperti ini, dan kemarin ini saya buat tatakan supaya dia melebar ke samping rekan, karena masih terlalu kecil, saya nggak berani pecah batang. Kalau yang kedua mirip juga hasilnya. Oke, kalau untuk beringin Korea ini rata-rata seperti ini perakarannya, tidak terlalu lebat, karena memang dia banyak dibantu juga dengan akar gantungnya. Oke rekan, kita lanjut ke bahan yang lain. Ada saya buat di pot yang lebih besar. Ini dia pot yang saya maksud. Jadi ini sudah saya buat di sini lebih dari setahun juga, dan kira-kira hasilnya seperti ini rekan. Sudah punya akar gantung juga dia, dan ini kita bongkar sebentar ya, kita lihat bagaimana perakarannya. Dan sebagai informasi, untuk bahan bonsai beringin Korea ini banyak digunakan untuk bonsai taman rekan. Ada juga yang model sito, small, medium, dan large. Tapi yang saya perhatikan lebih banyak dia digunakan untuk bonsai taman, agak tinggi-tinggi ya rekan ya. Ini kita bongkar dulu bagaimana hasil dari stek saya. Kalau mau ini lebih cepat besar, pastinya seperti yang awal tadi ya, di ground aja, jangan dibuat pot dulu.
Tapi sebaiknya kalau sudah ini rekan sekalian diprogram akarnya supaya nggak capek kita nanti untuk program akarnya kalau batangnya sudah besar. Oke, nah ini seperti ini dia akarnya, nggak terlalu banyak ya, tapi inilah model daripada beringin Korea. Dia disupport dari akar-akar gantungnya juga ya. Kalau akar di bawahnya ini nggak terlalu banyak, atau mungkin stekan saya ini yang kurang subur dan akarnya juga belum dibentuk ini. Tapi ya kira-kira seperti inilah yang bisa saya bagikan, karena memang ini kita berbagi khusus untuk pemula. Jadi sekarang kita sudah bisa lebih mengembangkan lagi atau membudidayakan. Caranya sama di stek ataupun di cangkok. Jika ingin lebih besar, langsung aja buat ke ground. Kalau mau nggak besar dia ya harus di dalam pot memang rekan. Dan kalau masalah penyakit sama, di musim hujan dia ada juga kena kutu putih. Tapi karena kita sudah bisa mengatasinya, tidak terlalu masalah ya rekan. Sekian dulu dari kami Bonsai Naihita. Jangan lupa di subscribe, tombol like dan komen ya rekan. Dan semoga ini bisa menjadi masukan, bahan inspirasi buat rekan pemula, penggemar bonsai seluruh Indonesia. Dan tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih. Bye.